が治癒士ですか。出血を防護魔法で抑えてから治癒魔法を多重発動し、まずは骨、血管に筋肉、そして皮膚。ああ、もういいか。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial Anime Spring 2025 yang berjudul Isun Dichiryo. Diceritakan jika di sebuah kerajaan yang bernama RZ, seorang tabib memberikan power besar pada perluasan negeri dan mereka berada di posisi yang penting. Kebanyakan tabib berkumpul di rumah sakit kerajaan demi mempelajari sihir pemulihan tingkat tinggi. Tak hanya itu, mereka juga ingin mendapatkan izin resmi dan mewujudkan mimpinya masing-masing. Namun di sudut kerajaan ada seorang tabib yang tidak mendapatkan pendidikan formal dan juga tidak memiliki izin resmi. Dan dia adalah MC kita yang bernama Zenos. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin minta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat ketua parti Golden Phoenix yang bernama Aston melemparkan satu koin emas kepada MC kita yang bernama Zenos. Ia juga berkata jika koin emas itu tak akan bisa dimiliki Zenos karena dari dulu dia telah hidup miskin. Melihat Zenos menanyakan maksudnya, Aston pun memberitahukan jika mulai saat ini Zenos telah diusir dari parti karena belakangan ini dia tak melakukan kontribusi sama sekali. Benar hal ini, Zenos pun membantah, apalagi Aston dulu pernah mengajaknya menjadi rekan. Aston tiba-tiba tertawa dan menganggap MC sebagai orang bodoh. Aston kemudian mengungkapkan jika sejak dulu ia hanya memanfaatkan Zenos hanya untuk kepentingannya sendiri. Apalagi dia hanya menganggap warga miskin sebagai hewan peliharaannya. Dan asal memberikan makanan maka mereka akan menganggapnya sebagai rekan. Saat ini partinya telah menjadi kuat dan terkenal. Dan sekarang mereka harus tampil di hadapan para bangsawan dan keluarga kerajaan. Dan jika ada warga miskin di dalam tim ini maka kesan mereka akan berkurang. Anggap saja koin itu sebagai perpisahan darinya. Dan Zenos bisa menggunakannya untuk pergi kemana saja. Ia juga memperingatkan Zenos untuk tak memberitahukan jika dirinya adalah mantan anggota Golden Phoenix. Mendengar hal itu, Zenos pun sadar jika koin ini sebagai biaya pembungkaman. Wakatta. Setelah itu nampak seorang gadis kecil dari ras elf diserang oleh pria mesum. Meski dia berhasil kabur, namun sayangnya pria itu langsung menahan gadis kecil tersebut. Setelah mencengkramnya, nampak gadis kecil itu menggigitnya. Hal itu membuat pria itu murka dan langsung menikam gadis tersebut. Melihat hal ini, rekan pria itu pun marahinya karena dia tak akan bisa dijual jika meninggal. Zenos yang tiba-tiba dari sana pun nampak terkejut karena mereka malah menikam anak kecil. Wanita itu pun menjawab jika gadis ini adalah produknya dan orang luar tidak berhak untuk ikut campur. Mendengar hal ini, tanpa pikir panjang, Zenos pun akan membelinya. Karena gadis itu sedang sekar, jadi wanita itu pun langsung menyetujui hal ini. Pada awalnya gadis kecil itu nampak putus asa dan mengira jika dirinya pasti akan mati. Namun secara tiba-tiba, 普通に喋れるはずだぞ。 melihat lukanya langsung sembuh, jelas saja membuat gadis kecil itu merasa terkejut dan langsung mengucapkan terima kasih kepada MC. Setelah itu mereka pun saling berkenalan. Diketahui jika nama gadis itu ialah Lily. Zenos juga memberitahukan jika dirinya adalah seorang tabib yang tak memiliki lisensi, serta sihir pemulihannya diperoleh dengan belajar otodidak. Setelah itu karena Lily tak punya tempat tinggal dan kelaparan, jadi MC pun membawanya ke restoran. Meski Zenos berkata jika ia sudah kenyang, namun nyatanya dia tak punya uang dan hanya cukup untuk membelikan Lily makan. Awalnya MC akan menitipkan anak ini ke panti distrik kumuh. Namun karena takut jika dia diperlakukan tidak baik, jadi Zenos pun mengurungkan niatnya. Dan untuk sekarang yang penting ia mendapatkan kerja terlebih dahulu. Namun tak lama kemudian muncul seorang pria yang terluka parah. Melihat luka pria itu, MC pun sadar jika dia terkena pistol sihir. Setelah pria itu membenarkannya, Zenos pun berkata jika luka ini hanya luka lecet biasa dan ia bisa segera menyembuhkannya. Awalnya pria itu tak percaya dengan omongan MC. Namun secara tiba-tiba, Hiru.
Melihat lukanya langsung sembuh, jelas saja membuat pria itu merasa terkejut dan menanyakan siapa Saimsi yang sebenarnya. Mendengar jika dia bernama Zenos dan merupakan seorang tabib, pria itu pun merasa heran karena ia baru mendengar ada healer yang sehebat Saimsi. Setelah memberikan upah kepada Zenos, pria itu pun langsung pamit pergi dari sana. Melihat pria itu membayarnya, pada akhirnya Saimsi pun memutuskan untuk membuka klinik. Namun karena orang kumuh seperti dirinya tak mungkin mendapatkan izin resmi, jadi Zenos pun akan membuat klinik ilegal dan menjadi healer bayangan. Mendengar nama itu, Lily pun nampak kagum dan merasa jika nama itu sangat keren. Awalnya Zenos tak ingin menjadi Lily karena kliniknya merupakan tempat ilegal. Namun karena Lily terus-terusan memaksa, jadi pada akhirnya Saimsi pun mengajaknya. Mendengar hal ini, jelas saja membuat Lily nampak senang dan ia akan melayani Zenos dengan sangat baik. Tak lama kemudian nampak mereka pergi ke kota yang terlantar. Ternyata Zenos akan membuat klinik di tempat ini karena jika yang bukan di kota secara terang-terangan maka ia bisa ketahuan. Apalagi ada banyak rumah kosong di sekitar sini. Tak lama kemudian Zenos pun menemukan rumah yang cocok. Melihat rumah ini, Lily pun merasa ketakutan. Ia juga menjelaskan jika monster-monster akan lahir di tempat menyeramkan seperti ini dan mereka akan tamat jika bertemu dengan Oret. Diketahui jika Oret merupakan bentuk tertinggi dari monster tipe mayat hidup dan konon penampilannya seperti manusia biasa, namun jika disentuh olehnya maka mereka akan mati dan dijadikan bawahan hantu. Tak lama kemudian mereka pun masuk ke dalam sana. Melihat tempat ini gelap gulita, Lily pun langsung mengeluarkan sihir cahaya. Setelah memeriksanya, Zenos pun merasa jika tempat ini sangat lumayan, apalagi tiangnya sangat kokoh. Namun secara tiba-tiba Lily melihat ada sesuatu yang muncul, dan ternyata yang datang ialah Oret yang sedang mencari aroma kehidupan. Melihat kemunculan Oret, jelas saja membuat Lily merasa ketakutan. Namun saat hantu itu akan menyerang mereka, hal ini pun terjadi. Setelah menyerang Oret tersebut, Zenos yang baru mengetahui makhluk ini pun berkata jika ia pernah melawan makhluk ini 100 ekor. Dulu saat suasana hati Hearthstone sedang buruk, dia melampiaskan kepadanya dan meninggalkannya di bagian terdalam labirin. Dan di sana ia menemukan banyak sekali Oret. Dan karena kejadian itu, Saimsi pun mengetahui jika Oret sangat lemah terhadap sihir pemulihan. Mendengar hal ini, Lily pun tak menyangka jika Zenos pernah melawan 100 Oret sekaligus. Setelah itu, Zenos pun memberitahukan jika tempat ini sangat cocok dan ia berjanji tak akan mengganggunya. Dan sesaat kemudian melihat serangannya terus-terusan di atas, si Oret yang bernama Carmilla itu pun murka dan tak menyangka jika Ratu Roh seperti dirinya dibuat tak berdaya seperti ini. Ia kemudian memanggil para bawahannya untuk menyerang Zenos. Namun secara tiba-tiba, mendengar Carmilla menanyakan siapa yang sebenarnya, Zenos pun memberitahukan jika ia hanya lahir bayangan biasa. Karena Carmilla tak mampu mengatasi Zenos, pada akhirnya ia pun mengizinkan Saimsi untuk tinggal di sini. Namun hanya untuk lantai 1 karena lantai 2 adalah wilayahnya. Setelah mendengar hal itu, jelas saja membuat Saimsi merasa senang. Melihat kejadian ini, Lily pun merasa bingung ia harus senang atau sedih. Keesokan harinya nampak Zenos merapikan tempatnya agar terlihat seperti klinik. Namun karena sampai saat ini belum ada pasien, Lily pun berencana untuk mempromosikan tempat ini keluar. Tapi jika ini dilakukan maka mereka akan ketahuan oleh rumah sakit kerajaan. Meski kliniknya tak pernah ada pengunjung, namun Saimsi yakin jika sebentar lagi akan ada yang datang. Dan benar saja perkataan Saimsi benar adanya. Karena tak lama kemudian pria sebelumnya kembali mengunjungi Saimsi. Melihat Zenos menyadari dirinya akan datang, jelas saja membuat pria itu merasa terkejut. Dan ternyata Zenos mengetahui hal ini karena tak mungkin warga sipil akan mendapatkan luka bakar karena pistol sihir. Dan pastinya pria itu punya beberapa alasan yang membuat mereka tak bisa pergi ke klinik biasa. Diketahui jika pria itu bernama Zondi dan ia datang ke sini untuk meriksa keadaan kakaknya. Dan ternyata perempuan itu kondisinya sangat buruk karena lengannya terkena pistol sihir beracun yang membuat lengannya membusuk. Mendengar hal ini, perempuan itu pun merasa terkejut karena Zenos mampu mengetahuinya hanya dalam satu kali lihat. Saimsi juga berkata jika kondisi lengannya sudah tak bisa diselamatkan dan dia harus diamputasi karena racunnya telah menyebar. Mendengar hal ini, perempuan itu pun tak punya pilihan lain. Namun saat Zenos mematok harga 1 juta yen untuk operasi ini, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Perempuan itu pun menanyakan apakah Zenos masih punya nyali saat mengetahui jika dirinya ialah Zopia sang pembus badai. Mendengar hal ini, Saimsi pun sadar jika Zopia merupakan orang yang hebat. Dia merupakan pemimpin settlement di distrik kumuh. Mereka juga merupakan pahlawan di distrik kumuh karena telah mencuri dari pedagang kejam dan membelikannya kepada orang-orang. Zopia lalu minta Saimsi untuk meyakinkannya membayar 1 juta
juta koin demi proses amputasi tangan. Dan ternyata MC tak hanya mengamputasi tangannya, tapi juga memberinya lengan baru. Karena proses ini sangat melelahkan, jadi ia minta biaya yang tinggi dan ia tak mau diperkerjakan tanpa upah lagi. Dan terserah mau Zopia itu hebat, tapi tetap dia harus membayar jasa darinya. Namun karena Zopia belum pernah dengar ada healer yang dapat meregenerasi tubuh, jadi ia masih tak percaya. Dan karena MC tak pernah mendapatkan pendidikan formal, jadi ia tak tahu standar healer seperti apa. Dan pada akhirnya MC pun akan melakukan pekerjaannya. Melihat Zenos mengeluarkan pisau dari sihir, lagi-lagi Zopia dibuat terkejut karena baru mendengar ada healer yang bisa menggunakan itu. Tak lama kemudian Zenos mengeluarkan sihir penghilang rasa sakit dan ia pun berhasil mengamputasi lengan Zopia. Setelah itu hal mengejutkan pun terjadi. 治癒魔法を多重発動し、まずは骨、血管に筋肉、そして皮膚。 Melihat Zenos benar-benar meregenerasi lengannya, jelas saja membuat Zopia merasa takjub. Dan baru kali ini dia melihat healer seperti MC. Tak lama kemudian Zombie dibuat terkejut saat melihat sosok yang berada di atap. Dan saat mendengar jika MC tinggal bersama Oret, jelas saja mereka tak habis pikir. Melihat kejadian ini, Zopia pun merasa jika Zenos sangat hebat dan menarik. Dan lain kali akan menyuruh anak buahnya untuk datang ke sini. Pada malam harinya, Pak Lili membuatkan teh yang membuat Zenos mengucapkan terima kasih karena dia sangat perhatian. Namun meski begitu, kenapa cangkirnya ada 3? Dan saat mau tahu jika Carmilla juga ikut minum teh, jelas saja membuat MC merasa heran apakah dia bisa minum. Setelah itu nampak Carmilla datang dan langsung membenarkan hal ini. Namun saat melihat Carmilla minum teh itu agar tidak panas, Zenos pun lagi-lagi tak habis pikir dan merasa jika Oret sangat lemah karena takut dengan minuman panas. Mendengar hal ini, Carmilla pun kesal dan mengancam akan mengusir Zenos. Namun sesaat kemudian, 一人も死なないからわらわはつまらん。 setelah itu Lily kemudian menanyakan mengapa orang-orang Lizardmen sering terluka. MC pun merasa jika mereka mungkin berkelahi dengan faksi lain. Dia tahu jika di distrik Kumo ada 3 faksi besar setengah manusia yang selalu berseteru. Mereka adalah Lizardmen, Orc, dan Werewolf. Namun saat MC menyebut Werewolf, nampak mereka secara tiba-tiba mendobrak rumah Zenos. Tak hanya itu, pemimpin mereka yang bernama Linga juga datang ke sini karena ingin bertemu dengan MC. Melihat kedatangan mereka, Zenos pun tak habis pikir karena orang-orang hebat terus datang ke rumahnya. Dan ternyata Linga datang ke sini bukan untuk berobat, melainkan karena mengincar nyawa Zenos. Hal ini ia lakukan karena Zenos terus-terusan menyembuhkan para Lizardmen. Meski MC beralasan jika ia hanya seorang tabib biasa dan tak memiliki izin resmi, namun sayangnya Linga tak mau mendengarkannya. Dan sesaat kemudian, tak disangka senjata yang dipakai Linga retak saat terkena pertahanan MC. Melihat hal ini sontak membuat Linga merasa terkejut. Zenos pun merasa jika dia tak pernah mendengar omongan orang lain. Karena orang ini berbahaya, jadi MC pun meminta Lily untuk masuk ke kamarnya. Linga pun merasa tak percaya karena kapak terhebatnya sama sekali tak mempan kepada Zenos. Tak ingin menyerah begitu saja, dia kemudian meminta bawahannya untuk menyerang MC. Namun sesaat kemudian, ああ、もういいか。 merasa kesal, Linga pun merubah target dan meminta mereka menghancurkan tempat ini. Melihat perbuatannya, MC pun meminta mereka untuk tak melakukan hal ini jika mereka tak ingin menyesal. Karena mereka tak mengindahkan peringatan Zenos, para Werewolf pun langsung kena mental saat melihat Carmilla muncul dan marah besar kepada mereka. Beruntung saat Carmilla akan menyerang mereka, Zenos langsung menghentikannya. Meski Zenos kesal karena mereka mengacaukan klinik, namun karena lantai ini bukanlah wilayah Carmilla, jadi ia pun memintanya untuk berhenti. Apalagi ruangnya digunakan untuk berobat, bukan untuk membunuh. Dan pada akhirnya Carmilla pun setuju dan langsung pergi dari sana. Melihat Oret tersebut patuh kepada MC, Linga pun langsung minta maaf. Dan ia sama sekali tak mengetahui jika Zenos ialah majikan dari Oret tersebut. Secara naluri, para Werewolf takut pada bangsa Oret dan vampir yang lebih tinggi dari mereka. Linga sungguh minta maaf karena ia sudah lancang kepada Zenos yang dipatuhi oleh Oret tadi. Meski MC telah membantah tuduhan itu, tapi tetap saja Linga tak mendengarkan omongannya. Keesokan harinya nampak Ok datang dan meminta MC untuk menyembuhkan ketua Ok yang bernama Loe. Melihat hal ini, Zenos pun sudah menduga jika para Ok akan datang ke sini karena sebelumnya di saat dan Werewolf juga datang. Ia sama sekali tak menyangka meski baru buka klinik sebentar, namun ia sudah punya koneksi dengan 3 faksi besar. Zenos kemudian menanyakan mengapa Loe tak datang sendiri ke tempat ini. Orc itu pun menjelaskan jika di saat dan Werewolf telah berkeliaran di sini, jadi dia tak mau membawa Loe ke tempat yang dipenuhi musuh. Dan saat mendengar jika Loe tak
tak bisa bergerak tanpa pikir panjang SMC akan pergi ke sana. Singkat waktu nampak SMC telah tiba di markas Orc. Melihat kedatangan Zenos, Loe pun mengucapkan terima kasih dan tak lupa yang memperkenalkan dirinya. Dan ternyata Loe mengetahui tentang Zenos karena dia adalah orang terkenal di kawasan distrik Kumo. Diketahui jika Lizardman dan Werewolf yang memberitahukan kepada orang-orang jika mereka menemukan healer yang hebat. Dan karena mereka tak memberitahukan siapa healer tersebut, jadi Loe pun penasaran dan langsung menyelidikinya. Mendengar hal ini, Zenos pun tak habis pikir padahal sebelumnya mereka diminta untuk tutup mulut. Karena Loe saat ini tak bisa bergerak, jadi ia pun menanyakan penyebabnya kepada SMC. Mendengar hal ini, Zenos pun merasa jika dia sedang mengujinya. Dan tanpa pikir panjang, SMC pun melakukan hal demikian. スキャン 何をしている？ Karena Loe tak mengalami luka luar, jadi SMC pun memeriksa bagian dalamnya. Dan saat mendengar hal ini, Loe pun nampak terkejut karena ia belum pernah mendengar healer melakukan hal demikian. Tak lama kemudian, SMC pun menemukan bongkahan di perutnya. Dan ternyata bongkahan itu ialah batu mana explosion yang memiliki daya ledak besar. Awalnya SMC mengira jika ada orang yang memaksa Loe menelan benda tersebut. Namun ternyata... いや、握り飯と間違えて食べてしまった。 バカなの？ Mendengar hal ini, Zenos pun kesal dan akan pergi dari sana. Ia juga minta Loe untuk membiarkan saja batu itu karena nanti akan keluar saat buang air besar. Sayangnya Loe tak bisa melakukannya karena ia telah mengunyah batu tersebut. Dan batu itu akan meledak sebentar lagi. Serta apabila ia bergerak sedikit saja maka batu itu akan meledak. Masalahnya para bawahnya tak mau menjauh dan mereka akan menemani sang bos sampai ajal menjemput. Dan ternyata Loe juga bermaksud akan memberikan seluruh hartanya kepada Zenos karena jika batu ini sampai meledak maka bangsa Orc akan tamat. Dan sebelum hartanya dicuri orang lain, ia ingin memberikannya kepada yang bisa memanfaatkannya. Dan karena Loe menyukai sifat Zenos, apalagi ia telah menolong anak elf, jadi ia akan memberikan hartanya. Setelah menerima kunci tersebut, SMC pun langsung melaksanakan tugasnya. Ia kemudian mengeluarkan pisau bedah dan langsung menghampiri Loe. Meski pada awalnya para Orc terkejut dengan hal ini, namun saat SMC mengeluarkan batu itu dan mudah jelas sejemput mereka nampak terkejut. Namun masalahnya tak sampai di situ karena batunya akan meledak. Namun secara tiba-tiba, そうだったの。 melihat SMC tak terluka lagi-lagi membuat mereka nampak shock. Dan ternyata Zenos telah melindungi telapak tangannya pakai sihir perlindungan. Setelah itu Zenos kemudian mengembalikan kunci harta tersebut dan langsung pergi dari sana. Melihat hal ini Loe pun merasa heran mengapa SMC tak mengambil hartanya. SMC pun menegaskan jika dirinya hanya minta bayaran sepadan dengan jasanya. Karena upahnya terlalu banyak jadi tentu saja SMC menolaknya. Melihat hal ini Loe pun tertawa dan ia sangat menyukai Zenos sang healer bayangan. Karena ras Orc berutang budi kepada SMC, jadi kalau terjadi sesuatu mereka akan datang membantunya. Pada malam harinya nampak Lily cemberut dan ternyata ia jadi seperti ini karena Zofia, Linga dan Loe sering main ke sini. Mendengar Zenos tak mengetahui alasan mengapa mereka datang, Carmilla pun langsung menjawab jika mereka datang karena cinta. はあ、バカ言うな。そんなわけないだろ。 Carmilla kemudian meyakinkan jika mereka semua memiliki mata yang dimabuk cinta. Karena Lily juga menaruh perasaan kepada Zenos, jadi ia pun merasa minder. Apalagi mereka semua cantik-cantik. Dan saat melihat hal ini, Carmilla pun sadar jika para setengah manusia itu akan berperang dan serius demi memperebutkan cinta Zenos. Mendengar hal ini, Zenos yang tak peka pun merasa jika ini hanyalah lawakan. Namun keesokan harinya perang itu benar-benar terjadi. Satu persatu mereka datang ke tempat Zenos sambil membawa oleh-oleh dan juga minta SMC untuk mendukung salah satu dari mereka. Singkat waktu di dalam arena nampak tiga faksi itu mulai berkumpul. Namun tak lama kemudian Zenos pun muncul dan ia datang ke sini bukan untuk menghentikan mereka. Ia tahu jika mereka sudah berseteru untuk waktu yang sangat lama. Karena itu lakukan saja sampai mereka semua puas. Mendengar SMC telah mengizinkan perang ini jelas saja membuat mereka menjadi bersemangat. Mereka juga membuat kesepakatan jika siapa yang bertahan sampai akhir maka dia akan mendapatkan hati Zenos. Setelah itu pertaruhan mereka pun dimulai. Tak hanya pemimpin mereka yang bertarung, bahkan bawahannya juga saling berperang. Singkat waktu sore pun telah tiba. Setelah bertarung mati-matian, nampak mereka merasa kebingungan mengapa tak ada yang terbunuh di perang kali ini. Dan meski mereka meninju lawan sebanyak apapun, mereka tetap saja bangkit. Tak hanya itu, luka para pemimpin faksi juga sembuh seketika, yang membuat mereka merasa terkejut. Dan ternyata hal ini merupakan ulah SMC. Meski dari awal dia membiarkan mereka, namun mereka semua adalah pasiennya. Jadi SMC pun akan menyembuhkan
menyembuhkan siapapun yang terluka karena dirinya adalah healer bayangan. Mendengar hal ini pemimpin faksi pun merasa konyol karena baru menyadarinya. Namun meski begitu mereka merasa heran karena belum pernah mendengar ada healer yang bisa menyembuhkan banyak orang sekaligus. Zenos kemudian menjelaskan jika dendam mereka tak akan ada habisnya jika diteruskan. Dan jika mereka ingin meneruskan perang ini, maka Zenos akan menemaninya sampai akhir. Dan tentu saja ia akan menagih biaya pengobatannya nanti. Mendengar hal ini mereka pun sadar dan menanyakan mengapa mereka terus melakukan hal ini tanpa henti. Apa boleh buat seperti yang dikatakan Zenos, mereka akan menyudahi perang untuk hari ini. Lily kemudian menanyakan mengapa Zenos berbuat hal demikian. Samsi pun memberitahukan jika gurunya pernah berkata, jika tabib yang mampu menyembuhkan luka itu kelas 3, mengobati orang-orang itu kelas 2, dan kelas 1 saat mampu menegakkan keadilan. Mendengar hal ini Lily pun menanyakan perihal guru Zenos. Samsi pun menjawab jika dia adalah orang hebat tapi sedikit aneh. Karena itu sebagai healer kelas 3, ia ingin mencoba membantu distrikku berkembang ke arah lebih baik. Dan yang lebih penting mereka adalah pelanggan kliniknya, dan ia tak mau kehilangan mereka karena alasan remeh ini. Mendengar hal ini Lily pun merasa jika Zenos berbohong, karena jika mereka berbaikan maka tak ada lagi yang pergi ke kliniknya. Setelah itu Lily kemudian mengungkapkan jika ia menyukai Zenos. Dan saat mendengar jika Samsi juga suka, Lily pun merasa jika ia bukan suka dengan artian biasa. じゃあどういう好きなんだ？ Keesokan harinya saat Samsi sedang mencari tumbuhan, ia melihat seseorang yang sedang terluka. Dengan wajah panik dia memberitahukan jika ada yang aneh dengan budaknya karena telah mengamuk dan melukai dirinya. Oleh karena itu ia pun meminta bantuan Samsi. Meski awalnya tak peduli, namun saat melihat budak tersebut Samsi pun merasa heran apa yang telah dia lakukan kepadanya. Karena sedang terluka parah, jadi dirinya ingin segera pergi ke klinik dan ia juga akan membayar Samsi jika bisa mengatasi budak tersebut. Setelah menyelamatkan pria itu, Zenos pun menanyakan mengapa dia mengamuk. Namun budak tersebut tak menjawab pertanyaan Samsi dan malah melemparnya dengan batu. Beruntung Samsi dengan mudah menghindari serangan tersebut. Melihat kehebatan Samsi, pria itu pun memintanya untuk membunuh budak tersebut. Namun Zenos langsung menolak karena pekerjaannya bukan membunuh orang lain. Pria bangsawan itu nampak tak peduli karena jika budak itu mati ia masih bisa membeli yang baru. Mendengar hal ini Samsi pun langsung menjawab jika ia punya prinsip untuk selalu menolong nyawa yang bisa ditolong. Hal ini Zenos lakukan karena ia merupakan seorang tabib. Dan sesaat kemudian pada akhirnya Samsi pun berhasil mengatasi amukan budak tersebut. Dan saat menghampiri budak itu ia pun menyadari sesuatu. Setelah membiarkan budak itu menggigitnya, Zenos kemudian menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkannya. Bersamaan dengan itu nampak roh jahat keluar dari tubuh budak tersebut. Ia pun merasa heran pertanyaan apa yang membuatnya dimasuki oleh roh. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Melihat kekuatan Samsi yang luar biasa, jelas jembut bangsawan itu merasa terkejut. Ia pun bertanya-tanya apakah dia benar-benar seorang tabib. Bangsawan itu juga memohon kepada Samsi untuk menyembuhkan lukanya saat ini juga. Dan karena Zenos ingin dibayar dengan mahal, tanpa pikir panjang bangsawan itu langsung memberikan sekantong koinnya. Dan ternyata Zenos masih menolak dan merasa jika bayarnya masih kurang mahal. Mendengar hal ini bangsawan itu pun tak habis pikir dan berkata jika dia akan terkena masalah jika menagih lebih dari yang ditetapkan umum. Namun Samsi tak peduli karena ia hanyalah healer bayangan yang tidak punya izin resmi menjadi tabib. Singkat waktu karena bayarannya masih belum cukup, jadi Zenos pun akan mengambil budaknya sebagai ganti kekurangan uang tersebut. Dan tanpa pikir panjang bangsawan itu pun langsung menyetujuinya. Setelah menyembuhkannya nampak bangsawan tersebut memberikan sertifikat budak tersebut dan langsung pergi dari sana. Setelah itu nampak budak tersebut terbangun dari pingsannya. Melihat kehadiran Zenos ia pun menanyakan siapa Samsi. Tanpa pikir panjang Samsi menjawab jika ia telah membelinya. Diketahui jika budak tersebut bernama Til. ティル、服を脱げ。 Meski merasa malu-malu, pada akhirnya Til pun menuruti permintaan Zenos. Setelah melihat tubuhnya, Zenos pun sadar jika ada batu empedu yang menyumbat saluran empedu dan menyebabkan peradangan di tubuh Til. Dan tanpa pikir panjang, Samsi pun langsung menyembuhkannya. Melihat hal barusan, jelas saja membuat Til merasa terkejut karena dia tak merapal mantra atau membuat lingkaran sihir. Meski merasa ini adalah hal yang normal, namun Til membantah hal itu. Dan kemudian ia mengucapkan terima kasih karena Samsi sudah menolongnya. Namun
Namun saat mendengarnya Zenos berkata jika rasa terima kasih saja masih belum cukup, oleh karena itu dia harus bekerja untuknya. Karena Saimsi telah menyelamatkannya, jelas saja Til akan melakukan apa saja. Setelah mendengarnya Zenos kemudian minta Til untuk mencari tumbuhan di buku ini. Karena Til mengetahui tumbuhan tersebut, jadi ia langsung menunjukkannya kepada Saimsi. Setelah tumbuhan itu ditemukan, Saimsi pun mengucapkan terima kasih kepada Til. Til yang mendengarnya pun merasa terkejut dan merasa jika ia belum memberikan tuannya apa-apa. Namun Saimsi menjawab jika menemukan daun ini sudah cukup, apalagi dari awal ia kesulitan menemukan daun ini. Dan karena Zenos merasa jika ini sudah impas, jadi Til bisa pergi kemanapun yang dia suka. Namun karena Til belum mengetahui tempat yang ia suka, jadi dia yang cari dengan hidup sebagai dirinya sendiri, bukan budak. Dan jika sudah ketemu, apakah ia boleh menceritakan ini kepada Zenos? Setelah Zenos mengiyakan, ia pun minta Til untuk datang ke tempatnya jika terluka. Namun dia harus membayar biayanya dengan lunas. Shin kemudian berpindah ke ibu kota. Nampak seorang komandan memanggil wakil komandan yang bernama Krishna. Sang komandan kemudian memberitahukan jika ia mendengar rumor aneh. Dia tahu jika belakangan ini perseteruan antara setengah manusia di distrik kumuh sudah berhenti. Mendengar hal ini Krishna pun seakan tak percaya, karena ketiga faksi itu telah berperang selama bertahun-tahun. Namun jika rumor ini benar adanya, mereka tak bisa diam saja. Seperti yang diketahui, jika kerajaan Herzet bisa dalam keadaan damai karena sistem kasta yang sangat ketat, rakyat biasa membenci rakyat distrik kumuh, dan rakyat distrik kumuh mengubah kebencian itu menjadi persaingan yang kemudian menjaga keseimbangan di negeri ini. Namun jika para penguasa distrik kumuh bersatu, rakyat biasa, bangsawan atau peraturan itu sendiri akan goyah. Raja dalam matahari mereka, dan tugasnya sebagai pengolah kerajaan adalah melindungi kota tempat tinggal raja. Sang komandan kemudian memberitahukan rumor jika ada seseorang yang menjadi penengah dari ketiga faksi tersebut. Meski hal ini cukup mustahil, namun jika rumor ini benar adanya, mereka tak boleh berpangku tangan saja. Apalagi masalah ini bisa mengancam keamanan kerajaan, dan ia tak boleh menyuruh sembarangan orang. Jadi oleh karena itu sang komandan pun minta Krishna untuk menyelidiki masalah ini. Setelah mengiyakannya, Krishna pun berjanji akan menangkap penengah tersebut. Shin kemudian berpindah. リンガが尻尾で温めてやろう。温めるのは我の仕事だ。 Melihat sikap mereka yang berlebihan, Zenos pun tak habis pikir karena ia hanya bersin biasa. Setelah itu nampak Zenos mengobati luka Zopia dan Zonde. Diketahui jika mereka terluka karena berkelahi dengan pengawal kerajaan. Dan sebelumnya mereka juga terluka cukup parah setelah menyusup ke kediaman seorang bangsawan. Zonde pun menjelaskan jika lawannya tiba-tiba menembakkan pistol sihir api. Dan kalau tidak salah, dia adalah seorang wakil komandan yang dipanggil Iron Rose. Meski wajahnya selalu datar, tapi dia bisa menyerang dengan ganas. Mendengar hal ini Carmilla pun tertawa, dan pasti repot jika Zenos sampai diincar perempuan tersebut. Zenos kemudian menjawab jika itu tak mungkin, karena mereka yang sangat luar biasa tak akan mengincar healer bayang di kota terlantar. Meski Saimsi berpikir demikian, namun Carmilla merasa jika firasat Olet biasanya selalu tepat sasaran. Dan setelah itu nampak mereka makan bersama. Di lain sisi nampak Krishna telah sampai di distrik kumuh. Melihat ketiga faksi sangat akrab satu sama lain, jelas saja membuatnya merasa terkejut. Dia kemudian menanyakan ke salah satu lizardman, mengapa suasana di sini telah berubah padahal sebelumnya mereka sama sekali tak akur. Mendengar hal ini, lizardman pun menjawab jika ia tak ingin cerita. Habisnya dia tak mau menarik perhatian banyak orang. Dan saat lizardman itu akan pergi, Krishna kemudian mengeluarkan senjata dan memintanya untuk cerita. Namun meski sudah diancam, tapi tetap saja lizardman itu menolak. Melihat hal ini, Krishna pun sadar jika penengah ini merupakan orang yang sangat dihormati. Dan sesaat kemudian, setelah pergi dari sana, Pak Krishna merasa heran mengapa lengan mereka baik-baik saja padahal dia sudah memberikan luka yang mustahil untuk diobati. Dan setelah itu kocaknya dia malah tersesat. Tak disangka dia malah tiba di kediaman Zenos. Krishna kemudian memberitahukan jika dirinya tersesat dan buta arah merupakan satu-satunya kelemahannya. Dia pun menanyakan apakah Saimsi bisa memberitahukan di mana jalan untuk kembali ke distrik kumuh. Namun sesaat kemudian, dan ternyata Krishna melakukan hal ini karena ia sedang mengerjakan sebuah misi penting, tapi ia juga sedang menyelidiki kasus penculikan anak-anak. Dan karena gadis ini merupakan elf, jadi ia curiga Saimsi telah menculiknya. Mendengar hal ini, Lily pun langsung membantah dan berkata jika Zenos sudah mengadopsinya serta menyelamatkannya. Mendengar perkataan Lily, Krishna pun sadar jika ia terlalu cepat membuat keputusan. Setelah meminta maaf, ia pun memberitahukan jika peluru ini untuk menangkap jadi lukanya tak akan fatal. Namun meski begitu, pria ini akan
pingsan untuk waktu yang lama. Krishna juga memberitahukan jika sifat impulsif ini satu-satunya kelemahannya. Namun sesaat kemudian, 方向音痴が唯一の弱点だと言っていなかったか。 なんだと。 melihat Zenos baik-baik saja jelas saja membuat Krishna nampak terkejut. Ia pun langsung minta maaf karena terlalu cepat mengambil keputusan. Meski begitu, tapi ia penasaran kenapa MC baik-baik saja. Dan saat mendengar jika dia memakai sihir perlindungan, Krishna pun tak percaya. Dan ia langsung memeriksa tubuh MC dari dekat. Melihat dia tak terluka sedikit pun, Krishna pun menanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Dan dia pasti sudah mendedikasikan hidupnya untuk belajar sihir perlindungan dari kecil, untuk mendapatkan julukan seseorang yang berusaha menguasai sihir perlindungan. 違うし、二つらのセンス皆無だな。 Setelah itu nampak Zenos telah minta Carmilla untuk memberikan sinyal peringatan agar ketiga faksi tak datang ke rumahnya. Krishna kemudian mengungkapkan jika dirinya adalah wakil komandan pengawal kerajaan. Dan saat mendengar hal ini jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Krishna kemudian meminta Zenos untuk membantunya dalam menyelidiki sesuatu. Krishna pun memberitahukan jika ia datang ke distrik umum untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Meski Zenos menolak, namun dia tetap memaksa karena membantu pengawal kerajaan adalah kewajiban rakyat. Mendengar hal ini, Zenos pun sadar jika dia bukan tipe yang mau mendengarkan orang lain. Ia lalu menanyakan siapa yang sedang dicari Krishna. Dan secara tiba-tiba, 仲裁者、貧民街の抗争を終わらせた人物だ。どうした？ melihat hal ini, Carmilla dengan tubuh transparan pun tertawa yang membuat MC kesal bukan main. Krishna kemudian berkata jika ia tak bisa membiarkan orang dengan pengaruh sebesar itu. Dan meski ia mengancam setengah manusia, mereka tetap tak mau buka mulut. Hal ini pun membuat Krishna merasa jika dia sangat ahli mengendalikan hati orang lain seperti kaki tangan iblis. Mendengar hal ini, Zenos pun mencoba mengelak dan menyarankan Krishna untuk membiarkannya karena dia tak suka menjadi pusat perhatian. Krishna kemudian berkata jika orang ini cukup berpengaruh hingga mampu menyatukan distrik kumuh. Dan suatu hari pastinya akan menjadi pemimpin pemberontakan dan mengancam kerajaan. Mendengar hal ini sontak membuat Lily menjawab jika menurutnya mediator ini tak mungkin berbuat hal demikian. Dia memang agak rewel soal uang, tapi sebenarnya dia tak suka melihat orang yang terluka di depan matanya. エルフの子は仲裁者を知っているのか？知らない。 Setelah itu nampak Krishna akan pergi dari sana. Namun dia tiba-tiba berhenti karena melihat kasur di ruang tamu. MC pun beralasan jika kasur ini akan ia buang namun belum sempat. Namun saat mendengar alasan ini, Krishna malah minta izin untuk menggunakannya. Dan sebenarnya ia kesulitan mencari markas sementara. Dan karena tempat ini dekat dengan distrik kumuh, jadi sekalian dijadikan tempat penyelidikan. Dan tentu saja ia akan bayar biaya menginap di tempat ini. Karena tak ada pilihan lain, jadi MC pun menerimanya. Melihat Zenos dan Krishna ngobrol bersama, hal ini membuat Lily merasa cemburu. Ia pun memberikan perhatian lebih kepada MC, mulai dari menyisir rambutnya hingga memberikannya makanan. Lily berharap Krishna cemburu akan hal ini. Namun saat melihat Krishna tak peduli, Lily pun merasa kesal. Dan karena sudah begini akan memakai jurus andalan yang diajari Carmilla. Dan sesaat kemudian, 今夜はリリが寝かさないんだから。 meski berkata hal demikian, tapi malah Lily yang tertidur. Setelah mengantarnya ke kamar, Krishna kemudian menanyakan siapa pedagang yang telah menjual Lily. Namun karena MC tak mengetahuinya, jadi wanita itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Dan tampaknya ada pasar gelap yang berkembang pesat untuk perdagangan anak. Hal ini pun yang menjadi alasan mengapa ia sebelumnya salah paham dan tiba-tiba menembak Zenos. Setelah itu Krishna kemudian bertanya-tanya apakah seorang yang ahli dalam sihir pemulihan bisa menumbuhkan lengan. Dan jika ada, mungkin hanya segelintir tabib yang bisa melakukan hal ini. Mendengar hal ini, Zenos pun menanyakan mengapa ia berkata hal demikian. Krishna pun memberitahukan jika saat bertarung dengan Sofia, ia telah membuat lengannya cedera parah. Namun saat melihat lengannya tadi, dia sudah pulih seperti sedia kala. Dan besok Krishna akan melakukan penyelidikan lagi, dan ia akan memastikan nenek moyang iblis ini akan ditangkap. 悪の始祖、どんどんレベルアップしていくな。 Setelah itu Zenos kemudian menanyakan mengapa dia begitu memusuhi distrik kumuh. Krishna pun mengungkapkan jika ibunya dibunuh oleh warga distrik kumuh. Ibunya adalah orang yang penuh kasih sayang dan beliau kasihan pada warga distrik kumuh yang kelaparan. Jadi ia pergi setiap hari untuk membagikan makanan kepada mereka. Namun suatu hari beliau kembali dalam keadaan tak bernyawa dan konon pelakunya berusaha mencuri cincin pernikahannya. Meski ibunya telah menyelamatkan warga distrik kumuh dari kelaparan, namun tak ada orang yang menyelamatkannya. Karena itu ia pun memutuskan untuk menjadi pahlawan yang
sempurna dan mengadili para penjahat dari distrik Kuma agar tak ada lagi yang menjadi korban seperti sang ibu. Krishna juga mengungkapkan jika ia telah mencetak banyak prestasi dan menjadi wakil komandan pengawal kerajaan termuda sepanjang sejarah. Dan karena tekad baja yang ia miliki membuat orang-orang menyebutnya Iron Rose. Sebutan itu sangatlah pantas untuk dirinya. Terlebih lagi wajahnya seperti topeng besi karena ia tak bisa tersenyum. Keesokan harinya nampak Krishna telah pergi. Dan karena dia akan kembali nanti malam, jadi SMC pun menurunkan sinyal peringatan tersebut agar para pasiennya bisa berobat. Siang harinya nampak Zopia sedang berobat ke SMC. Ia juga sudah mendengar rumor jika Iron Rose telah datang ke tempat ini. Namun saat dia mengatakan hal ini pun terjadi. Singkat waktu setelah 3 hari, nampak semua orang merasa terkejut karena tembok bar. Lily kemudian beralasan jika Zopia datang ke sini karena tersesat. Dan saat Zopia membenarkannya, Iron Rose pun menanyakan apa yang terjadi dengan Zopia. Ia juga menduga jika orang yang menyembuhkan dengannya ialah sang mediator. Dia pasti memimpin para kriminal dari distrik Kumo dan mengancam kedamaian warga yang tak aturan. Mendengar hal ini, Zopia pun tak habis pikir dengan tuduhan Krishna dan menganggap jika orang-orang jahat itu ada di mana saja. Ia telah mendengar jika ada pengawal kerajaan yang menyelidiki kasus perdagangan anak-anak secara ilegal. Tapi sebenarnya sumber kekacauan ini adalah bangsawan sendiri. Melihat Krishna tak percaya dengan ucapannya, Zopia pun sadar jika dia tak akan mendengar perkataan warga dari distrik Kumo. Dan saat Zopia mengatakan jika pelakunya ialah Kalendor, lagi-lagi Krishna tak percaya dengan hal ini. Ia beralasan jika Kalendor adalah orang yang sangat mendukung pendidikan untuk anak yatim. Dan saat mendengar hal ini, Zopia pun merasa jika dia hanya melihat depannya saja, makanya mudah untuk ditipu. Berbeda dengan mediator yang tak akan menyalahi mereka dari status. Dia hanya ingin menyelamatkan orang-orang yang ada di depannya. Dan meski agak menyebalkan, tapi dia pasti akan menyembuhkan Krishna saat terluka nanti, dan dia juga akan menagih bayarannya. Hal ini sangat berbeda dengan Iron Rose yang selalu menganggap orang distrik Kumo itu jahat. Tak hanya itu, Zopia juga menganggap jika keadilan yang dimiliki Iron Rose itu palsu. Tak lama kemudian Zenos pun menghalangi Krishna dan berkata jika dirinya adalah mediator yang dia cari. Namun saat mendengar hal ini, Krishna tak mempercayainya. Apalagi mediator itu orang yang ahli dalam sihir pemulihan, berbeda dengan Zenos yang ahli dalam sihir perlindungan. Mendengar hal ini, Zenos kemudian mengungkapkan jika ia memiliki keduanya. Meski pemulihan dan perlindungannya hanya memperkuat suatu anggota tubuh. Namun karena Krishna tak pernah mendengar hal itu di sekolah sihir, jadi ia tak mempercayainya. Tapi yang pasti, ia sadar jika SMC memihak setengah manusia dan mediator itu. Karena hal ini ia pun pergi dan akan mencari markas lain untuk penyelidikan. Namun sebelum pergi ia berkata jika warga membutuhkan pahlawan yang sempurna dan ia bukanlah pahlawan palsu. Setelah Krishna keluar, Lily pun memberitahukan jika dia pergi ke arah yang berlawanan dari distrik Kumo. Awalnya Zenos merasa jika dia buta arah, namun sesaat kemudian ia sadar jika Krishna pergi ke tempat bangsawan Kalendor. Di sisi lain, sebelum masuk ke kediaman Kalendor, nampak Krishna harus menyerahkan senjatanya ke para penjaga. Setelah itu ia kemudian menanyakan apakah Kalendor sudah mengetahui jika ada pencuri di daerah ini. Mendengar Kalendor mengetahuinya, Krishna pun memberitahukan jika ia akan memperkuat keamanan dan memintanya untuk waspada. Maka dari itu ia ingin memeriksa keamanan di rumah ini. Mendengar hal itu, Kalendor pun merasa senang dan ia pun mengantar Krishna melakukan pemeriksaan di rumahnya. Setelah memeriksanya, nampak Krishna pun sadar akan satu hal. Ia kemudian meminta izin untuk pergi ke toilet sebelum pergi dari sini. Krishna mengetahui jika Kalendor merupakan bangsawan menengah ke bawah. Namun meski begitu, mengapa pengawalnya banyak sekali? Selain itu, keseimbangan formasinya lebih banyak orang di pintu belakang daripada pintu depan. Dan setelah itu ia pun menyadari sesuatu. Ia kemudian diam-diam memasuki sumur bawah tanah dan tak disangka dia menemukan banyak sekali anak-anak yang disekap. Melihat mereka ketakutan atas kedatangannya, Krishna pun mengatakan jika ia bukanlah orang yang akan menyakiti mereka karena ia adalah pahlawan pembela kebenaran. Namun secara tiba-tiba sayangnya Kalendor langsung menembaknya dari belakang. Setelah melukai lengan Krishna, Kalendor pun mengatakan jika pengawal kerajaan tak boleh mencelakai bangsawan. Melihat kondisi Krishna, Kalendor pun merasa jika Iron Rose begitu menyedihkan. Karena dirinya terluka cukup parah, jadi Krishna pun minta maaf kepada anak-anak dan ibunya karena ia tak bisa menjadi pahlawan yang sesungguhnya. Dan saat Kalendor akan menghabisi Krishna, beruntung Zopia dan Zenos tiba-tiba datang. Melihat kedatangan mereka, jelas saja membuat Krishna merasa terkejut
terkejut mengapa mereka datang ke tempat ini. Zenos pun mengatakan jika harus jauh-jauh datang ke sini untuk mengobatinya, jadi ini bakal sangat mahal. Melihat orang-orang dari distrik kumuh, tanpa pikir panjang Kalendor pun langsung menyerang mereka. Namun sesaat kemudian, melihat serangannya tak mempan, Kalendor pun kena mental dan akan pergi dari sana. Namun karena merasa panik, ia malah terjatuh. Dan saat Zenos menodongkan senjata kepadanya, Kalendor pun nampak ketakutan dan ia akan melakukan apa saja asal Zenos mengampuninya. Meski Saimsi memuji Kalendor karena ia mau meminta maaf, namun ini saja masih belum cukup. Apalagi dia cuma minta maaf kepadanya, bukan kepada anak-anak yang disekap. Dan sesaat kemudian, 俺の未来のお客様候補に何してくれるんだ。 meski Saimsi telah menembaknya, namun dia masih hidup karena yang mengadili orang itu bukanlah tanggung jawabnya. Karena Krishna merasa jika kondisinya tak bisa tertolong, jadi ia pun meminta Zenos untuk menyampaikan ini ke pengawal kerajaan. Namun karena Saimsi tak ingin melakukan hal merepotkan seperti itu, jadi ia pun akan menyembuhkan Krishna. Dan ia juga merasa heran mengapa dia menyerah hanya karena luka seperti ini. Dan sesaat kemudian, 請求額見て驚くなよ。 melihat lengannya telah pulih seperti semula, jelas saja membuat Krishna merasa terkejut dan menganggap jika ini sebuah mukjizat. Dan ia pun akhirnya sadar jika Zenos ialah mediator tersebut. Mendengar Krishna baru menyadari hal ini, Zenos pun tak habis pikir karena sebelumnya ia pernah bilang kepadanya. Setelah itu Krishna pun mengatakan jika ia bukanlah seorang pahlawan. Dan ia sadar jika orang seperti Zenos selalu merupakan sosok pahlawan sempurna. Mendengar hal itu, Zenos pun menjawab jika pahlawan yang sempurna itu tidak ada. あいつらにとってはお前がヒーローだと思うぞ。 Dan benar saja nampak anak-anak di sana mengkhawatirkan pahlawan membela kebenaran. Hal ini terjadi karena Krishna orang pertama yang datang ke sini. Setelah mendengar hal ini, Krishna pun langsung menenangkan anak-anak dan ia akan segera menyelamatkan mereka. Awalnya ia merasa jika ibunya adalah korban yang malang. Namun mata sang ibu selalu berbinar saat mengantarkan makanan untuk anak-anak di distrik kumuh. Meski ibunya memiliki banyak sekali kekurangan, namun meski begitu beliau adalah pahlawannya. Setelah itu nampak para Rizat membantu mengevakuasi anak-anak. Dan karena pengawal kerajaan akan tiba di tempat ini, jadi mereka pun akan pergi. Namun sebelum pergi, Krishna pun menanyakan mengapa dia datang menolongnya. Zenos pun menjawab jika ia datang karena Krishna belum membayar biaya penginapan. Dan jika dia mati maka ia tak bisa menagih hutangnya. Tak hanya itu, ia juga minta Krishna untuk membayar pengobatan yang tadi. Namun sesaat kemudian, お前笑えるじゃないか。 私は今笑って